Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai eh, pasar uang dan kurva LM. Di pertemuan lalu kita sudah membahas mengenai pasar barang dan kurva IS. Sedangkan di pertemuan kali ini kita akan membahas pasar uang dan kurva LM. Jadi minggu lalu sudah dibahas bahwa keseimbangan pada sistem ekonomi menurut Keynesian, karena ini masih dalam kategori teori Keynes, harus seimbang antara pasar uang dan pasar barang. Nah, kemarin sudah kita bahas mengenai pasar barang, sekarang kita bahas mengenai bagaimana keseimbangan pada pasar uang. Nah, uang itu merupakan segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, kita dapat simpulkan bahwa alat tukar atau alat pembayaran yang sah yang sekarang beredar di sekitar kita itu bisa dikatakan dengan uang, begitu ya. Kalau kita lihat ada uang yang bentuknya 1.000, 500, 2.000, 100.000 dan sebagainya. Nah, fungsinya itu uang itu sebagai suatu pengukur nilai, alat tukar dan penimbun kekayaan, gitu ya. Kemudian apabila kita lihat dari permintaan uang ini menunjukkan keseluruhan uang yang diminta oleh satu perekonomian tertentu. Nah, jadi dari sisi permintaan uang itu ada tiga hal. Yang pertama itu uang itu jadi masyarakat meminta uang itu untuk motif transaksi, yang kedua motif berjaga-jaga, yang ketiga adalah untuk motif spekulasi. Jadi permintaan uang itu didasari atas tiga motif. Motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan juga motif spekulasi. Nah, motif transaksi dan berjaga-jaga itu sangat dipengaruhi oleh pendapatan. Jadi semakin besar pendapatan, semakin besar pula transaksinya dan semakin besar pula motif untuk berjaga-jaganya. Motif berjaga-jaga ini bisa seperti menabung begitu ya. Itu juga salah satu motif untuk berjaga-jaga. Jadi itu dipengaruhi oleh pendapatan. Nah, kemudian sedangkan motif spekulasi itu dipengaruhinya bukan oleh pendapatan, melainkan oleh suku bunga. Nah, ini antara spekulasi dan suku bunga itu berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi suku bunga, maka tingkat untuk spekulasi ini semakin rendah. Dan semakin rendah tingkat suku bunga, permintaan uang untuk spekulasi ini sangat tinggi. Nah, kegiatan spekulasi ini contohnya adalah melakukan investasi di perusahaan. Jadi kalau misalkan suku bunganya tinggi, maka kemungkinan orang-orang yang orang-orang itu kepemilikan uangnya semakin rendah kalau suku bunganya tinggi. Kalau suku bunganya rendah, orang-orang bermotif untuk spekulasinya juga tinggi, gitu ya. Kemudian kita lihat kuantitas permintaan uang. Jadi kuantitas permintaan uang ini ada beberapa hal yang mempengaruhi kuantitas permintaan uang. Yang pertama adalah tingkat harga. Jadi semakin tinggi harga gitu ya, permintaan akan uang semakin bertambah. Jadi ini karena eh, kalau harganya tinggi, maka uang yang dibutuhkan untuk membayar produk atau jasa juga semakin besar. Jadi semakin tingkat harganya tinggi, permintaan uangnya juga semakin banyak. Yang kedua adalah pendapatan real. Nah, ini juga sama, semakin besar pendapatan real, maka permintaan uangnya juga semakin besar. Jadi ini karena tingkat konsumsi dan tabungannya akan semakin besar kalau pendapatannya semakin tinggi, gitu ya. Sehingga uang yang dibutuhkan juga semakin banyak. Nah, yang ketiga adalah tingkat suku bunga. Nah,
Sedangkan pada tingkat suku bunga, semakin tinggi suku bunga, permintaan untuk, uang itu, terutama permintaan uang untuk motif spekulasi itu akan berkurang. Sedangkan kalau permintaan untuk, transaksi dan berjaga-jaga itu memang tidak dipengaruhi oleh suku bunga, ya. Nah, kalau kita lihat dari kurva permintaan uang untuk transaksi, terutama untuk transaksi dan berjaga-jaga, ini bentuknya seperti ini. Jadi, M1 itu adalah, motif permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga. Itu adalah fungsi dari Y, jadi fungsi dari pendapatan. Jadi yang mempengaruhinya itu adalah pendapatan, sehingga apabila dilihat dari, kalau dilihat dari sumbu I atau sumbu suku bunga, maka tidak ada pengaruhnya antara jumlah uang untuk transaksi dan berjaga-jaga dengan suku bunga. Jadi tidak dipengaruhi oleh suku bunga, sehingga garisnya lurus ke atas begitu ya. Nah, sedangkan kalau kurva permintaan untuk spekulasi, karena memang dipengaruhi oleh suku bunga, maka kurvanya miring seperti ini. Nah, ini antara, kurva atau antara motif permintaan uang untuk berspekulasi dan juga suku bunga, ini kurvanya memiliki slope yang negatif. Artinya bahwa permintaan uang untuk spekulasi dengan suku bunga ini berbanding terbalik. Semakin tinggi suku bunga, permintaan uang untuk spekulasi semakin rendah, dan begitu sebaliknya, semakin rendah suku bunga, permintaan uang untuk spekulasi juga semakin tinggi. Kemudian kita lihat segi penawarannya. Jadi sebagai, penawaran uang itu sebagai jumlah uang yang beredar, uang kartal dan uang giral yang ada di tangan masyarakat, bukan bank. Jadi penawaran itu, jumlah uang yang beredar begitu ya, baik uang kartal maupun uang giral yang ada di tangan masyarakat yang non bank, atau jumlah uang kartal dan giral di luar sistem moneter yang dimiliki oleh swasta domestik. Jadi bisa oleh masyarakat, umum gitu, atau juga bisa oleh perusahaan, tetapi perusahaan non bank. Nah, permintaan, eee, pemerintah itu dapat mempengaruhi jumlah uang yang beredar melalui kebijakan moneter. Nah, jadi, pemerintah itu mampu mempengaruhi jumlah uang yang beredar itu, ada dua kebijakan moneter. Yang pertama kebijakan, kuantitatif kredit kontrol, yang kedua adalah kualitatif kredit kontrol. Kualitatif kredit kontrol itu, mencakup kebijakan-kebijakan pemerintah yang secara langsung melalui bank sentral begitu ya, mempengaruhi jumlah uang yang beredar. Contoh misalkan dengan menurunkan suku bunga begitu, kemudian meningkatkan suku bunga atau menggunakan, open market operation begitu ya, itu adalah kebijakan kuantitatif credit control. Kemudian yang kualitatif credit control itu pemerintah melalui, melalui bank sentral itu mengawasi proses kredit, secara tidak langsung. Contoh misalkan dengan cara, meningkatkan syarat syarat, peminjaman misalnya gitu ya, kemudian juga mempengaruhi bank-bank lain untuk meningkatkan, kewaspadaan terhadap orang-orang yang meminjam uang begitu. Nah, itu adalah salah satu bentuk dari kualitatif credit control. Nah, sedangkan kurva LM itu menyatakan hubungan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang muncul di pasar uang. Kita sudah ingat di awal bahwa, yang mempengaruhi permintaan maupun penawaran baik itu di pasar IS maupun pasar LM itu adalah suku bunga. Nah, maka kurva LM pun itu menyatakan hubungan antara tingkat bunga atau tingkat suku bunga dan pendapatan yang muncul di pasar uang. Nah, hubungannya itu dapat dilihat,
eh, pada teori tingkat bunga, disebut juga teori preferensi liquidity atau theory of liquidity preference. Nah, teori preferensi likuiditas itu dikembangkan oleh Keynes dalam bukunya The General Theory. Jadi beliau menjabarkan pandangan tentang tingkat bunga yang ditentukan dalam jangka pendek likuiditas, gitu ya. Jadi variabel yang mempengaruhi pada pasar uang itu menurut Keynes itu adalah tingkat suku bunga. Jadi teori itu menyatakan bahwa tingkat suku bunga itu disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan untuk aset perekonomian yang paling likuid atau uang, gitu ya. Jadi yang mengontrol antara permintaan uang dan penawaran uang itu menurut Keynes itu adalah tingkat suku bunga, sehingga yang nanti akan dipengaruhi oleh negara itu melalui kebijakan-kebijakan yang tadi saya sebutkan itu adalah tingkat suku bunganya. Nah, teori preferensi likuiditas itu mengasumsikan adanya keseimbangan antara uang real yang tetap, yaitu di mana M itu merupakan jumlah uang yang beredar, P adalah tingkat suku bunga, dan M per P itu adalah penawaran keseimbangan uang real. Nah, kemudian teori preferensi likuiditas menegaskan bahwa tingkat bunga adalah salah satu determinan dari beberapa banyak uang yang ingin dipegang oleh orang. Jadi, teori ini menyebutkan bahwa tingkat suku bunga itu salah satu variabel yang mempengaruhi berapa banyak uang yang ingin dipegang oleh seseorang, gitu. Itu tentu dari tadi yang sudah kita bahas, bahwa kemungkinan motifnya itu adalah motif untuk berjaga-jaga, motif untuk berspekulasi. Karena motif untuk berjaga-jaga dan motif untuk transaksi itu memang tidak dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Yang dipengaruhi oleh tingkat suku bunga itu adalah motif untuk berspekulasi. Nah, alasannya adalah bahwa tingkat suku bunga itu merupakan biaya oportunitas atau opportunity cost dari memegang uang. Nah, jadi karena tadi sudah saya bahas bahwa alasan orang memegang uang itu adalah ada tiga, ada motif transaksi, motif berjaga-jaga, dan spekulasi. Nah, motif spekulasi ini yang dianggap dalam teori preferensi likuiditas itu dipengaruhi oleh suku bunga. Jadi jumlahnya banyak sedikitnya uang yang diminta itu dipengaruhi oleh suku bunga, ya. Nah, syarat keseimbangan pada pasar uang ini jika permintaan uang sama dengan penawaran uang, gitu ya. Nah, kemudian variabel yang perlu diperhatikan yang pertama adalah L1. L1 itu motif permintaan uang untuk transaksi ditambah permintaan uang untuk berjaga-jaga, yang besar kecilnya tergantung pada Y. Ini yang tadi sudah kita bahas bahwa L1 itu karena ada 3 motif, maka nanti ada L1 dan L2. L1 itu adalah simbol dari permintaan uang untuk bertransaksi dan berjaga-jaga, sedangkan L2 itu simbol untuk motif permintaan uang dengan motif spekulasi. Nah, sehingga nilainya bergantung pada suku bunga, gitu ya, atau I. Di mana semakin tinggi suku bunga, permintaan uang untuk spekulasi semakin kecil. Jadi kalau L1 itu melambangkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga, yang merupakan fungsi dari Y, begitu ya, besar kecilnya itu tergantung dari Y-nya atau pendapatannya. Sedangkan L2 itu melambangkan permintaan uang untuk berspekulasi, yang besar kecilnya itu ditentukan oleh tingkat suku bunga. Nah, kemudian ada juga M atau MS, yaitu penawaran uang. Nilainya ditentukan oleh otoritas moneter melalui bank sentral dan diperlakukan sebagai variabel eksogen atau variabel di luar dari variabel yang akan kita ukur, gitu ya.
Nah, L itu sama dengan L fungsi dari Y dan I. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa L itu ada 2, ada L1 dan L2. Fungsinya itu L1 itu fungsi dari Y, sedangkan L2 itu adalah fungsi dari I, gitu ya. Jadi L1 dipengaruhi oleh pendapatan, L2 dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Nah, L1 sering diganti dengan K, gitu ya, dan L2 sering diganti dengan MO plus M, gitu. Jadi, biasanya pada L1 ini rumusnya menjadi K, begitu. K fungsi dari Y, dan L2 itu MO ditambah M, kali I. Meskipun dalam persamaan nilai M positif, tetapi pada prakteknya kelak nilai M hampir selalu negatif karena pergerakan antara suku bunga dengan permintaan uang untuk berspekulasi berbanding terbalik. Jadi walaupun di rumus itu positif begitu ya, tetapi pada kenyataannya hampir selalu negatif. Karena tadi sudah dibahas bahwa antara suku bunga dan juga permintaan uang itu berbanding terbalik. Jadi semakin tinggi suku bunga, semakin rendah permintaan uang gitu dan sebaliknya. Kemudian bagaimana menemukan fungsi LM? Jadi syarat keseimbangan tadi sudah dibahas bahwa syarat keseimbangan itu ketika permintaan uang sama dengan penawaran uang. Nah, L itu melambangkan permintaan uang, M itu melambangkan penawaran uang. Maka L itu dari K, tadi sudah dibahas ya. L itu sama dengan KY plus MO dikurangi M kali I. Dan M itu dilambangkan oleh M. Jadi sehingga KY plus MO dikurangi M kali I sama dengan M. Nah, KY sama dengan M, maka KY itu sama dengan M dikurangi MO ditambah dengan M kali I. Maka fungsi LM atau Y, jadi Y-nya itu adalah Y sama dengan M dikurangi MO dibagi K ditambah M dibagi K dikali I. Jadi fungsinya seperti ini ya. Jadi untuk menghitung fungsi permintaan dan penawaran uang gitu ya. Maka fungsinya Y sama dengan M dibagi dengan MO dibagi K, M dikurangi Y sama dengan M dikurangi MO dibagi K ditambah M dibagi K dikali I. Nah, untuk contohnya nanti silahkan kalian pelajari di e-learning yang sudah saya siapkan. Bagaimana cara menghitung fungsi LM, kemudian menemukan fungsi LM dan membuat kurva LM. Baik, terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.